Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama saat ini mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh selalu sempurna nyata dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami membalas semuanya selain saat ini, hari ini Tuhan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Sebab itu yang Engkau kehendaki bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang dengan penuh ucapan syukur, menyembah Engkau dalam roh dan dalam kebenaran. Karena kami begitu mengasihi-Mu Tuhan, mencintai-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am of the goodness of God.
of the goodness of God. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, nyatakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been so semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sudah selalu ada bersama dengan kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Lebih dalam lagi kami mau menikmati Engkau, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kona masyaka narala mata karala basyaka narala bakara. Kinarala mata karala basyaka. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian ini, katakan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu. Dalamnya hatiku tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha
ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Bawa kami tinggal dalam hadirat-Mu, Tuhan. Bahwa kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, Tuhan Yesus. Dan izinkan kami untuk berkata, Tuhan, kami mengasihi-Mu, Tuhan Yesus. Sungguh kami mengasihi-Mu, Tuhan. Lewat badai sekalipun, izinkan kami untuk tetap berkata, Tuhan, kami mengasihi-Mu. Lewat apapun dalam hidup kami, izinkan kami untuk terus berkata, Tuhan, kami mengasihi-Mu. Sungguh kami mengasihi-Mu, Tuhan. Lebih dari segala-galanya, kami mau terus mengasihi-Mu, Tuhan. Kami mau terus mencintai Engkau, Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang paling utama dalam hidup kami, Tuhan. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hati. Berapa banyak engkau saat ini begitu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Mari sama-sama kita angkat tinggi-tinggi kedua tangan kita. Mari sungguh-sungguh angkat pujian ini, Bapak Ibu, katakan. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu.
segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam tinggal dalam hadiratmu, tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di dalam hadiratmu. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami, dimanapun umat-Mu berada, kami percaya Tuhan Engkau ada, menjumpai, menjamah setiap anak-anak-Mu. Kasih-Mu itu mengalir buat setiap anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami tidak akan pernah dikecewakan. Hidup kami pasti diubahkan, kerohanian kami pasti bertumbuh. Dan satu hal yang kami tahu, hidup kami hari lepas hari Tuhan bawa semakin serupa dengan Engkau. Bicara kepada setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya sementara firman Tuhan ini disampaikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan. Firman-Mu ini sumber jawaban buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Dia tidak pernah rancangkan yang buruk buat setiap kehidupan kita. Tapi hari ini mungkin masalah terjadi, mungkin persoalan terjadi. Tuhan lagi servis lah sedikit-sedikit hidup kita ya Bapak Ibu Saudara, supaya semakin serupa dengan Kristus. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kembali saya mau bicara sama Bapak Ibu Saudara tentang pengampunan. Hari ini saya mau bukakan lagi sama Bapak Ibu Saudara satu alasan lagi. Kenapa kita ini harus mengampuni ya Bapak Ibu Saudara? Kenapa dalam hidup ini kita harus mengampuni? Buat saya sederhana Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni itu untuk masa depan kita. Apa Bapak Ibu Saudara? Mengampuni itu untuk masa depan kita, bukan untuk masa depannya teman kita, bukan untuk masa depannya orang yang kita benci. Tapi ketika kita mengampuni, itu berarti kita lagi melancarkan masa depan kita sendiri. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kita di Matius 18. Hari ini kita akan bahas ayat 31 sampai ayat 35 ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Matius 18 di ayat 31, 32, 33, 34, 35, 31 bicara buat Bapak Ibu Saudara dan untuk saya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi kita tahu, di mana ada seorang hamba punya utang yang begitu besar sama raja dibebaskan. Dia keluar, ada temennya yang utang sedikit, sama dia temennya ini ditekan. Yang terjadi itu, yang oleh sahabat-sahabatnya akhirnya dengan kesedihannya, di ayat 31 oleh sahabat-sahabatnya ini disampaikan lagi kepada tuannya.
Dan ketika Tuhan ini mendengar cerita ini, apa yang dilakukan oleh raja itu? Raja itu menyuruh memanggil orang itu, ayat 32, dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Karena engkau memohonnya kepadaku. 33, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Bukankah hari ini Tuhan juga lagi ngomong hal yang sama? Engkau harus mengasihi sesamamu, musuhmu, sebagaimana aku sudah mengasihi engkau. 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35, ini konklusinya Bapak Ibu Saudara. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara. Waktu saya baca firman ini saya renungkan Bapak Ibu Saudara. Buat saya sederhana Bapak Ibu Saudara. Ada satu orang hamba, dia punya utang yang begitu besar. Ketika dia punya utang yang begitu besar, kita sudah sempat bahas ya Bapak Ibu Saudara. Gede banget Bapak Ibu Saudara, kalau dikurskan, kalau dirupiahkan, gede wis nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara, iya kan? Kira-kira kalau orang punya utang gede banget, buat saya sederhana, dia punya masa depan atau enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak punya. Dia enggak punya masa depan, utangnya besar Bapak Ibu Saudara. One day raja itu kasih kebebasan. Dia lunaskan semua. Ketika raja ini melunaskan semua, pertanyaan saya sederhana, hamba ini jadi punya masa depan atau enggak Bapak Ibu Saudara? Dia punya masa depan. Tapi ketika dia keluar, ada temannya yang buat salah sama dia enggak mau mengampuni. Ketika dia enggak mau mengampuni, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia kembali menutup masa depannya. Sampai dengan di ayat yang ke-30 berapa ini ya? 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Jadi orang itu enggak punya masa depan, ditebus, dikasih masa depan, dia enggak mau ngampuni. Karena dia tidak mau mengampuni, dia kembali disuruh melunasi, dia kembali tidak punya masa depan. Diserahkan ke algojo. Bukankah hari ini pengampunan itu untuk meluruskan masa depan kita Bapak Ibu Saudara? Bukan masa depan orang lain Bapak Ibu Saudara. Iya enggak sih? Hari ini sama-sama kita lagi mau belajar, bukankah itu sama dengan hidup setiap kita? Bukankah ketika kita ada, sebagaimana kita ada, hidup kita ini tidak punya masa depan? Tapi Yesus lahir ke dunia ini untuk tebus engkau, juga untuk tebus saya dengan harga yang begitu mahal. Di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Harga dosamu sudah selesai. Dengan harga yang begitu mahal dia bayar dengan lunas di atas kayu salib. Sehingga kita boleh punya masa depan. Tapi ketika kita punya masa depan, hari ini saya cuma mau ingatkan sebagai hamba Allah di hadapan Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara, waktu engkau punya masa depan, jangan hancurkan masa depanmu dengan engkau tidak mau mengampuni. Kalau hari ini engkau berkeputusan untuk engkau mau mengampuni, itu bukan untuk kebaikan orang lain, tapi itu untuk kebaikan kita sendiri. Tapi hari ini kalau engkau mengambil keputusan engkau tidak mau mengampuni, engkau lagi menghancurkan masa depanmu sendiri. Amin. Ini bicara loh buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini jangan hancurkan masa depan setiap kita. Kita mengampuni bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita punya kasih yang begitu besar. Tapi kita ngomong make sense saja lah Bapak Ibu Saudara. Kita mengampuni. Itu juga akhirnya balik ke kita sendiri kok Bapak Ibu Saudara. Iya enggak sih? Itu akhirnya kembali lagi ke kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini yuk sama-sama kita belajar, kita mengampuni. Waktu engkau mengampuni, engkau punya masa depan. Amin. Hari ini Mazmur 37, ayat yang ke-37, berbicara untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab, apa kata firman Tuhan? Pada orang yang suka damai, orang yang mau mengampuni, melepaskan kepahitan, enggak lagi hidup dalam kepahitan, enggak lagi hidupnya penuh dengan kemarahan, dia mau mengampuni. 37 berkata kepada orang yang suka damai, akan ada masa depan. Yes, hari ini kita mau belajar. Kalau engkau mau punya masa depan, engkau harus cinta damai, lepaskan pengampunan.
Itu bukan buat orang lain kok Bapak Ibu Saudara, itu untuk diri kita sendiri. Berapa banyak engkau lihat Bapak Ibu Saudara, ada orang banyak yang sakit, itu bukan karena apa-apa. Dia sakit karena kepahitan yang dia telan sendiri. Hari ini Matius 6 ayat yang ke-15 mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara juga untuk saya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apa jadinya hidup kita kalau Tuhan gak ampuni kita Bapak Ibu Saudara? Kita tidak punya masa depan. Saya suka sekali Bapak Ibu Saudara sama satu perumpamaan. Seseorang yang tidak mau mengampuni itu sama dengan orang lagi meminum racun, tapi dia berharap orang lain, musuhnya itu yang mati. Gak masuk akal kan Bapak Ibu Saudara? Gak mungkin kan? Ini kalau saya orang teknik Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong ini nggak ketemu sama dengannya Bapak Ibu Saudara. Kalau bahasa kita ini tulalit. Nggak masuk logika, kita minum racun, kita berharap yang mati orang lain. Nggak mungkin kan Bapak Ibu Saudara. Ya itu sama, kalau hari ini engkau telan itu pil kepahitan, jangan harap orang lain yang akan mati Bapak Ibu Saudara. Engkau sendiri akan terpuruk, tergulung di dalam masalahmu, di dalam persoalanmu. Engkau nggak akan punya masa depan. Hari ini kita mengampuni. Karena kita tahu masa depan itu Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Amin. Hari ini yuk sama-sama kita belajar, kita mau mengampuni. Karena masa depan yang terbaik itu Tuhan yang sudah sediakan buat setiap kita. Amin. Ada nomor di bawah ini Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kau juga susah untuk lepas dari kepahitan. Ada nomor di bawah ini, kau boleh taruh permohonan doamu. Tim penggembalaan, tim pendoa siap mendoakan engkau dan kami rindu melihat kau keluar sebagai seorang pemenang. Kami ada di Spasio Office Tower, lantai yang ke-6 Surabaya Barat, setiap hari Minggu jam 10 pagi, jam 4 sore. Kami ada boleh bersama-sama melayani Bapak Ibu Saudara, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan setiap kita. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Lewati apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak mau sia-siakan masa depan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Hari ini kami mau ambil keputusan untuk kami mau mengampuni. Karena kami tahu ketika kami tidak mengampuni, maka kami hancurkan sendiri masa depan kami. Tapi hari ini, ajar hati kami Tuhan, untuk kami mau punya hati yang mau mengampuni. Sekalipun enggak gampang, sekalipun berat. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan memampukan setiap kami. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itulah yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Dia pegang kendali atas hidupmu dan dia akan sediakan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.